Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan. Saya selaku Ketua Kelompok 1 dalam mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengasuh Bapak Taufik Ramadan SHMH. Di sini kami akan membuat suatu video project yang berkaitan dengan pencemaran sungai akibat pembuangan sampah secara liar di kawasan sungai Kecamatan Medan Denai. Untuk itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lastri Patrias Vegan. Perkenalkan, nama saya Putri Triani Harahap. Perkenalkan, nama saya Panggil Wisata. Perkenalkan, nama saya Wiwi Esteri Gobru Ginting. Untuk itu, tetap stay tune ya. Baik, mengenai isu permasalahan yang diambil dari kelompok 1 yaitu adanya pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah secara liar di Kecamatan Medan Denai. Salah satu dampaknya adalah perusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah dan limbah secara liar. Lokasi Kecamatan Medan Denai ini merupakan lokasi yang dituju oleh mahasiswa Unimed kelompok 1 sebagai permasalahan yang akan diteliti. Salah satu dampaknya yaitu adanya pembuangan sampah secara liar di kawasan sungai Kecamatan Medan Denai. Lokasi Kecamatan Medan Denai ini merupakan lokasi yang dituju oleh mahasiswa Unimed kelompok 1 sebagai permasalahan yang akan diteliti. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah dan limbah secara liar di Kecamatan Medan Denai. Sungai yang berada di kawasan perkotaan ini telah tercemar akibat sampah dan limbah industri. Hal itu terlihat bahwa dari banyaknya sampah yang menumpuk di bantaran sungai dan airnya berwarna coklat keruh menimbulkan bau yang tidak sedap bagi kesehatan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 Angka 14 merumuskan bahwa lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh serangkaian kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sampah dan limbah memiliki potensi yang sangat besar dalam pencemaran lingkungan karena bisa menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup dan dapat merusak ekosistem alaminya. Mengenai dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup menjadi suatu ancaman bagi kesehatan manusia. Menurunnya nilai estetika bagi penglihatan kacamata manusia dan terganggunya sistem alami. Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan pada kurun waktu tertentu. Sementara itu, dengan tercemarnya lingkungan hidup akibat sampah dan limbah sungai dalam penglihatan manusia, menunjukkan lingkungan yang kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan ini juga akan mengganggu sistem alami pernapasan manusia, sehingga seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan air sungai tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ternyata tidak bisa digunakan sebagai pemenuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, hal itulah yang mencerminkan bahwa sungai ini masih sangat memprihatinkan, sebagaimana masyarakat kurang menyadari akan pentingnya menjaga estetika lingkungan hidup. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi, yaitu meliputi waktu, lokasi, dan bentuk serta penyebab dari kerusakan lingkungan di mana pencemaran sungai di Kecamatan Medan Denai. Nah, waktu yang sering terjadi dalam bencana banjir ini adalah ketika hujan, karena debit air naik, dan juga ketika intensitas hujan yang semakin tinggi, maka debit air semakin tinggi. Dan juga lokasi sumber sampahnya yaitu berada di lorong sosial Gang Langgar, Lorong Amal, No 6, di mana masyarakat memanfaatkan kondisi banjir tersebut untuk menghanyutkan sampah, dan sampah itu akan mengalir ke Sungai Denai yang ada berada di belakang saya ini, dan menyebabkan penimbunan sampah di Sungai Denai yang mengakibatkan banjir. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fishbone. Pokok permasalahannya yaitu pencemaran sungai akibat pembuangan sampah dan limbah secara liar di Kecamatan Medan Denai. Yang pertama itu adalah manusia. Ada 3 permasalahan manusia. Yang pertama ada tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan cukup memprihatinkan. Yang berikutnya masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dan terakhir peran kepala desa yang masih kurang dalam membina masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua ada environment, artinya lingkungan.
Di Kecamatan Medan Denai, pencemaran yang paling berdampak yaitu sampah, sehingga berpengaruh terhadap pemukiman lingkungan sekitar, baik itu masalah kesehatan dan kerusakan habitat. Yang ketiga itu ada material. Materialnya yaitu kurangnya mengoptimalkan pengelolaan sampah di lingkungan. Yang keempat itu ada mekanis. Yang pertama itu adanya kurang tingginya intensitas hujan yang tinggi, maka debit air semakin tinggi. Dan kedua, memanfaatkan air hujan untuk membuang sampah sembarangan. Yang kelima itu akibat. Yang pertama itu terjadinya banjir ketika hujan melanda. Yang kedua itu ekosistemnya rusak. Dan terakhir munculnya penyakit yang menyerang masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak yang diakibatkan dari pencemaran lingkungan di Sungai Denai ini. Dampak yang diakibatkan dari pencemaran lingkungan yaitu sampah membutuhkan waktu yang cukup lama dan ratusan tahun untuk terurai sempurna. Sampah yang berupa partikel-partikel kecil tanpa kita sadari dikonsumsi oleh hewan-hewan perairan, yaitu di sungai tempat pencemaran lingkungan ini, yaitu Sungai Denai. Maka sampah ini akan membunuh banyak hewan-hewan di perairan dan menyebabkan ekosistem di dalamnya menjadi rusak. Bagi lingkungan sekitar masyarakat yang berada di sekitar Sungai Denai ini, sampah yang ada akan sangat merugikan. Karena sampah yang mengendap terlalu lama akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diare, demam tifoid, dan penyakit pes. Sampah tersebut juga menyebabkan pencemaran lingkungan seperti adanya limbah air dan banjir yang akan menyebabkan masyarakat mengalami berbagai kesulitan. Di antaranya seperti tertutupnya akses jalan dan debit air yang tinggi akan masuk ke rumah masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH atau yang berkaitan dengan masalah yang kami angkat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau Undang-Undang PPLH diatur dalam pasal 84D dan pasal 85. Pasal 84D terdiri dari 3 poin dan pasal 85D terdiri dari 3 poin. Berikut penjelasan terkait pasal-pasal tersebut. Pasal 84 ayat 1 penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Ayat 2 pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Ayat 3 gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Pasal 85 ayat 1 penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengendalian dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai A. bentuk dan besarnya ganti rugi, B. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan, C. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan, dan atau D. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Ayat kedua, penyelesaian sengketa di luar pengendalian tidak berlaku terhadap tiap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ayat ketiga, dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penjelasan saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi yaitu hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut terkait PPLH, yaitu di mana saya akan menyampaikan hak masyarakat. Hak masyarakat di sini yaitu terbagi dalam 3. Yang pertama hak menikmati, yang kedua hak atas informasi lingkungan hidup, yang ketiga hak atas perlindungan hukum, dan yang keempat hak berperan serta masyarakat Republik Indonesia tahun 1995 menempatkan lingkungan hidup secara ekpolitis ke dalam konstitusi yang memberikan kedudukan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dalam sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia atau HAM yang tercantum dalam pasal 28H UUD 1945, di mana kewajiban yang pertama yaitu kewajiban untuk memelihara dalam pasal 67 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan
atau kerusakan lingkungan hidup sesuai pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi yang terkait PPLH secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang hukum lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan atau lingkungan hidup. Baik, kewajiban yang kedua yaitu untuk memberikan informasi pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap orang melakukan usaha dan kegiatan berkewajiban yang pertama memberikan informasi yang terkait dengan PPLH kerusakan lingkungan hidup yang akurat, terbuka, yang kedua menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, dan yang ketiga menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertera dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pasal 70 harus dipandang dalam berkaitannya dengan ketentuan pasal 68 dan 689 sehingga dimaknai dengan sebagai hak dan kewajiban serta menjaga perlindungan hukum yang berkewajiban. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman saya kami ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan solusi yang dapat kami tawarkan dari kelompok 1, yaitu di mana semuanya dimulai dari diri sendiri dan kami sebagai mahasiswa berperan aktif sebagai perubahan di antara masyarakat, yaitu agent of change, di mana kami memiliki satu kontribusi untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dari dampak pembuangan sampah secara liar, yaitu dengan kami melakukan sosialisasi terhadap penyebab masalah kerusakan lingkungan yang akan berakibat fatal di kemudian hari dan juga kepada generasi berikutnya. Dan juga kami akan menyampaikan kepada masyarakat sekitar dan juga pemerintah sekitar untuk membuat suatu kebijakan atau untuk membuat suatu alternatif dalam pengendalian pembuangan sampah secara liar, di mana pemerintah atau Pemprov dapat menyediakan tempat untuk membuang sampah masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah di lokasi tempat pembuangan sampah yang ada di belakang saya ini. Nah, kemudian dari hal tersebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi terkait susahnya membuang sampah kepada masyarakat di sekitar, yaitu untuk pemerintah Pemprov Kota Medan, di mana untuk menyediakan beberapa tempat agar tidak terjadi lagi pembuangan sampah secara liar di lokasi Sungai Jateng. Baik, terima kasih yang dapat kami sampaikan dari solusi yang dapat kami tawarkan dari kelompok 1.